Selamat sore pemirsa, berbagai topik menarik tentunya akan kami hadirkan di layar televisi Anda selain 3 cuplikan informasi tadi. Dan saya Putra Nababan, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, sebuah gudang oli di Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur sore tadi terbakar. Kebakaran juga menyebabkan 5 rumah di dekat gudang turut terbakar. Kebakaran gudang oli di Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur sore tadi panik karena api berkobar cukup besar dan suara ledakan. Warga berhamburan keluar rumah menyelamatkan harta benda yang masih bisa diselamatkan. 22 mobil pemadam kebakaran diterjunkan, namun petugas sempat kesulitan karena jalan menuju lokasi sulit dilalui. Sejauh ini belum diketahui apa yang menjadi penyebab kebakaran ini dan apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kebakaran ini diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, 4 luka-luka akibat bentrok antar warga di kota Ambon, Maluku. 2 kelompok warga terlibat saling lempar batu pasca unjuk rasa menuntut pengusutan kematian seorang pengemudi angkutan kota. Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran warga di sepanjang Jalan Dr. Sutomo dan Dr. Latumenten, pusat kota Ambon. Namun situasi di Ambon akhirnya dapat dikendalikan setelah para TNI, Polri mengamankan lokasi. Sebelumnya, ratusan pengemudi angkot, Nusa Niwe, dan warga berunjuk rasa di kantor DPRD Kota Ambon dan Mapolda Maluku. Mereka mendesak kepolisian setempat mengusut tuntas kematian sopir angkot jurusan Kudamati bernama Rivaldo Peta pada Rabu malam. Kapolda Maluku, Brigjen Polisi Syarif Gunawan berjanji akan mengusut kasus ini dan meminta warga Ambon tidak mudah terprovokasi. Pemirsa, lantaran dilarang berjualan di dalam kereta api, puluhan pedagang asongan nekat menghadang kereta api jurusan Surabaya-Bandung di stasiun Geneng, Ngawi, Jawa Timur. Sesuai aturannya, penumpang kereta api tidak berkarcis dilarang naik, termasuk pedagang asongan. Kesal tidak diizinkan masuk dan berjualan di dalam kereta, puluhan pedagang asongan nekat menghadang kereta api. Mereka duduk-duduk, bahkan ada yang tiduran di atas rel kereta api. Akibatnya kereta api Pasundan jurusan Surabaya-Bandung tertahan hampir 1 jam di stasiun Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Untuk protes saja, Pak. Bukan blokade, kita protes saja, Pak. Tujuannya? Agar kami bisa jalan di kereta api, jalan kereta api, Pak. Terus aksi ini sampai kapan nih? Ya nggak tahu nanti, Pak. Kita nggak sampai boleh naik dan jualan, Pak. Kalau dari pihak kereta nggak boleh naik? Ya insya Allah terus, Pak. Suasana memanas karena para pedagang asongan tidak menerima penjelasan petugas. Meski aturan yang berlaku, para penumpang kereta api wajib memiliki karcis, namun para pedagang meminta aturan tidak berlaku di kereta kelas ekonomi. Memang keberadaan para pedagang dinilai mengganggu, namun faktanya masih banyak para penumpang kereta kelas ekonomi yang memanfaatkan jasa para pedagang asongan. Kadang butuh nggak sih dengan keberadaan mereka? Ya, kita juga saling membutuhkan juga. Kenapa kok membutuhkan mereka? Ya kadang-kadang kita kalau mau beli makan kan, dia akan menyediakan jasa makanan. Meski masih ada pedagang yang nekat naik ke dalam kereta, PT KA Daop setuju akan tetap mempertegas aturan, yakni melarang penumpang tidak bertiket termasuk pedagang asongan. Jika masih ada, PT KA tidak segan-segan menurunkan paksa. Asfi Manar melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Pemirsa, badan jalan jembatan Naga Juang di Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang ambles pagi tadi, warga kini memasang batang kayu kelapa sebagai bantalan sementara untuk menutupi badan jalan jembatan. Dikhawatirkan upaya ini tidak akan bertahan lama karena batang kelapa tidak cukup kuat menahan beban kendaraan yang melintas. Langkah darurat ini dilakukan warga karena lambatnya penanganan darurat dari pemerintah daerah setempat.
Warga mendesak Pemda segera memperbaiki jembatan agar akses jalan satu-satunya menuju Kecamatan Nagajuang dapat dilalui kembali. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara Komisi C DPRD Mandailing Natal, diketahui bahwa banyak kesalahan dan keganjilan dalam pembangunan konstruksi jembatan. DPRD setempat akan meminta keterangan Dinas PU Mandailing Natal dan pihak kontraktor yang membangun jembatan Nagajuang. Pemirsa, warga ibu kota Jakarta diimbau agar waspada karena banjir kembali mengancam. Mengantisipasi banjir 5 tahunan, Pemprov DKI Jakarta melakukan simulasi evakuasi korban banjir di kawasan Kalibata, Jakarta. Jakarta kebanjiran. Jakarta direndam banjir. Ini sudah tidak asing lagi bagi warga bantaran Kali Ciliwung. Meski tidak hujan pun, kiriman air hujan dari pintu air Katulampa Bogor merendam bantaran Kali Ciliwung. Apalagi BMKG memperkirakan puncak curah hujan di wilayah Jakarta terjadi bulan Desember hingga Februari mendatang. Jakarta pun juga terancam siklus banjir 5 tahunan. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta hari Kamis menggelar simulasi evakuasi korban banjir di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Pemprov DKI Jakarta mencatat ada 62 titik rawan banjir di Jakarta. Lokasi yang dianggap paling rawan adalah sekitar bantaran Kali Ciliwung yang menjadi penghubung Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Dan ini sepertinya merupakan pekerjaan rumah Pemprov DKI Jakarta yang belum selesai. Ya, kita belum selesai bekerja. Tadi kan saya sampaikan juga bahwa ini memerlukan waktu, memerlukan dana yang tidak sedikit, dan memerlukan koordinasi juga yang semakin baik. Ya. Saya gembira mencatat bahwa koordinasi ini sekarang sudah lebih baik. Ya. Dari itu kita lihat beberapa tahun terakhir ini kan korban manusia itu sudah dibilang relatif kecil sekali. Ya. Tapi di sisi lain korban fisik, kerugian material juga harus kita, saya kira, coba upayakan untuk dikurangi. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI Jakarta akan mengkampanyekan pemukiman ramah lingkungan agar warga tidak lagi tinggal di kawasan basah sungai. Ini bertujuan untuk meminimalisir korban jika banjir benar-benar datang. Dari Jakarta, Windy Indriani melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di Pasuruan, Jawa Timur rusak diterjang angin puting beliung. Tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Warga Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, hari ini sibuk memperbaiki rumah mereka yang rusak diterjang angin puting beliung meski berbekal peralatan seadanya. 5 rumah warga bahkan kehilangan atapnya akibat terjangan angin puting beliung yang datang bersamaan dengan hujan lebat Rabu petang. Bencana ini sempat membuat panik warga hingga menggelar ritual untuk meminta keselamatan. Tanya itu, warga pun bahu-membahu mencari genting yang masih bisa digunakan kembali untuk membangun atap. Pemilik dan penyobek uang 10 juta rupiah terungkap. Alasannya karena ketakutan. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, buang-buang uang bukan lagi menjadi istilah. Ini benar terjadi di sebuah bak sampah di Purworejo, Jawa Tengah. Tumpukan uang sobek ditemukan bersama sebuah laptop. Pelaku perobekan uang ternyata seorang balita. Sementara pembuang uang dan laptop adalah paman sang balita. Bisa Anda bayangkan menemukan uang sebanyak ini, walaupun kondisinya sudah robek, lengkap dengan sebuah laptop di tempat sampah. Insiden penemuan uang jutaan rupiah beserta sebuah laptop oleh seorang pemulung memang terjadi di Purworejo beberapa hari lalu. Uang ternyata memang sengaja dibuang oleh seorang pemuda yang belakangan diketahui bernama Ahmad Rekayasa atau Yasa. Ulah Yasa menyebabkan polisi kini mengamankannya. Pada polisi, Yasa mengatakan sengaja membuang uang dan laptop di bak sampah Pasar Kongsi Purworejo lantaran takut dimarahi orang tua. Saat keluarga dari Semarang menginap di rumahnya, sang keponakan Ria yang masih balita merobek uang dan mengacak-acak data laptop. Polisi sejauh ini mengatakan motif membuang uang memang murni karena ketakutan Yasa. Sementara menanggapi kecurigaan bahwa uang itu palsu, polisi masih menyelidikinya. Itu pecahan 50. Sama sekali tidak ada unsur-unsur dengan masuk-masuk yang tidak baik, tapi murni karena faktor
ketakutan terhadap orang tuanya supaya tidak tahu kalau teledor meletakkan uang, kemudian niatnya dibuang. Peristiwa ini setidaknya bisa diambil hikmahnya, agar siapa saja tidak sepatutnya meletakkan barang berharga sembarangan di dalam rumah. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Hartoyo melaporkan. Pemirsa, polisi saat ini tengah memburu 8 warga yang dianggap terkait dengan tragedi kekerasan di kawasan perkebunan kelapa sawit di Mesuji, Lampung. Tragedi kekerasan yang mengenaskan tersebut dengan cepat beredar melalui rekaman video dan kini menuai berbagai reaksi. Bentrok di Mesuji, Lampung dengan cepat beredar melalui rekaman video menuai berbagai reaksi dan kecaman, termasuk dari kalangan anggota DPR yang juga menyatakan akan menindaklanjutinya. DPR pimpinan akan mendorong agar persoalan ini bisa segera dituntaskan karena ini sangat memalukan dan potret yang tidak baik di mata internasional bagi kita. Kita akan dorong agar di Komisi 3 dibikin tim untuk tim khusus lah atau tim pencari fakta untuk melakukan investigasi. Rencananya tim bentukan Komisi 3 ini akan berangkat dan meninjau lokasi di Mesuji, Lampung hari Sabtu. Sejumlah warga korban kekerasan Mesuji sendiri didampingi kuasa hukumnya dan Ormas Front Pembela Islam mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta. Kepada anggota Komnas HAM, korban mengadukan nasibnya yang selain harus kehilangan tempat tinggal, juga masih mendapat intimidasi pihak-pihak tertentu. Pertama, yang paling utama adalah keadilan ya, keadilan untuk masyarakat seutuhnya, yaitu untuk penegakan juga hak asasi manusianya, ya karena mereka pun sampai dengan detik ini tidak dilengkapi oleh kartu identitas seperti KTP. Sementara Mabes Polri mengaku saat ini telah menetapkan 6 orang tersangka, 5 diantaranya karyawan perusahaan kelapa sawit, sedangkan 8 orang lain masih dalam perburuan. Kami sebagai advokasi di lembaga adat yang saat ini sudah mengukuhkan masyarakat keseluruhannya itu sebagai masyarakat hukum adat gitu. Artiannya tidak ada alasan bahwa setiap manusia yang ada di Mesuji itu semua sama. Sengketa lahan antara perkebunan kelapa sawit milik PT Sumberwangi Alam dengan warga di sekitar perkebunan di kawasan Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, berujung dengan tewasnya 7 orang dari kedua pihak. Hingga kini polisi masih menempatkan personilnya di sejumlah lokasi terjadinya bentrokan. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pedangdut Romai Rama ada di kantor polisi, namun bukan karena judi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kisruh di tubuh PSSI membuat sejumlah pemain khawatir akan masa depan mereka. Hingga kini belum ada tanda-tanda titik temu terkait pertikaian antar dua kubu dalam kepengurusan PSSI. Kisruh di tubuh kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) semakin meruncing. Dua kubu yang bertikai masing-masing menggelar pertemuan. PSSI pun mengingatkan tentang adanya sejumlah rapat atau pertemuan yang tidak resmi, meski pertemuan digelar dengan pengatasnamakan PSSI atau anggota PSSI. Bisa maklum kalau terjadi pertemuan yang dilakukan oleh kelompok yang bukan PSSI, tentu hasilnya pun tidak ada terkait dengan PSSI. Sementara PSSI sendiri mengaku baru akan menggelar pertemuan resmi pada hari Jumat dan telah mengirim undangan ke seluruh anggotanya. Kisruh di tubuh PSSI khususnya pada dualisme kompetisi mulai memicu reaksi para pemain. Kalangan pemain mengungkapkan kekhawatiran terkait masa depan karir mereka di dunia sepak bola nasional yang terancam. Pastinya ya adalah kecewa pastinya kalau Pak Rahmat belum diri ya. Cuman kita harus terima itu keputusan dia. Apa ini pernah disampaikan pada pemain-pemainnya? Belum pernah. Hingga kini masih belum tampak tanda-tanda terjadinya rekonsiliasi atau titik terang penyelesaian perselisihan di antara kedua kubu kepengurusan PSSI yang bertikai. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, setelah didera pro dan kontra, keluarga Mega Tri Pertiwi yang menjadi korban tendangan satpam saat beraksi sebagai suster akhirnya angkat berbicara. Keluarga korban didampingi kuasa hukumnya menyatakan meminta maaf jika persoalan ini menjadi polemik dan bahkan menjadi bias. Namun proses hukum terus berlanjut dan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada hukum yang berlaku.
Mungkin tak akan banyak yang mengenal Mega Tri Pertiwi jika ulah iseng suster ngesotnya tidak muncul ke publik. Ulahnya yang berbuah hadiah tendangan petugas satpam bagi Mega bahkan berujung pro dan kontra masyarakat. Menyadari kasus ini semakin hangat dibicarakan publik, Mega didampingi orang tua dan kuasa hukumnya pun akhirnya angkat bicara. Mega dan pihak keluarga meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya kasus ini. Orang tua Mega bahkan memaafkan tindakan satpam galeri apartemen Cimbuleit terhadap putri mereka. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Bandung dan instansi terkait, serta kepada media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Dalam kesempatan ini Mega memperlihatkan aksinya saat menjadi suster ngesot dengan menguraikan rambut panjangnya sehingga menutupi wajah. Aksi ini dilakukan mahasiswi Raffles Design Institute Jakarta ini baru pertama kali, semata untuk memberi kejutan pada rekannya yang berulang tahun. Walau memaafkan Satpam Sunaria, Mega tetap menunggu segala keputusan hukum atas kasus ini. Proses hukum yang kami lakukan semata-mata hanya untuk mendapat keadilan. Biarlah aparat hukum yang bekerja secara profesional. Sementara itu, banyak pihak menyayangkan jika kasus ini dibawa ke ranah hukum karena masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Ya mending kekeluargaan, nggak usah ke polisi, kan itu masalah ceweknya. Human relation sih mungkin si satpam juga ikut bertanggung jawab. Maksudnya setelah kejadian bisalah maksudnya mengantarkan ke rumah sakit atau gimana. Tersebut intinya sih nggak perlu dibawa sampai ke pengadilan atau menggunakan pengacara. Di dunia maya, Sunaria terus mendapatkan dukungan. Sedikitnya 2.500 pengguna akun Facebook memberikan berbagai macam komentar menanggapi ulah iseng Mega. Sunaria, sang satpam, rencananya esok akan diperiksa di Mapolrestabes Bandung. Dari Bandung, Billy Maulana Vinkran melaporkan. Pemirsa, setelah dipecatnya Bribtu Norman, bukan berarti polisi tak bisa mendapatkan hiburan. Kedatangan artis yang hendak melaporkan pembajakan pun bisa menjadi pertunjukan musik dadakan. Polisi ini tak bisa menyembunyikan kegembiraan saat Rhoma Irama bernyanyi di Mapolda, Jawa Timur. Aksi sang Raja Dangdut ini dilakukan usai menanyakan penanganan kasus pembajakan yang dulu pernah dilaporkan penggemarnya ke Polda Jatim. Rhoma juga sempat bertemu Kapolda Jatim, Irjen Polisi Hadiat Moko, untuk meminta aparat kepolisian lebih serius mengusut masalah pembajakan hak cipta karya seni yang menyebabkan kerugian bagi para seniman. Nggak terhitung ya, bahkan yang namanya produk orisinal sama produk bajakan itu berbanding 10 berbanding 90%. Jadi mereka menguasai 90% pemasaran. Yang asli itu cuma paling besar 10%. Polda Jatim sendiri mengaku kerap menggelar razia terhadap para penjual dan pelaku pembajakan di seluruh penjuru kota di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan seluruh liputan utama kami hari ini di sindonews.com. Berbagai perkembangan terbaru hingga nanti malam bisa Anda saksikan di Seputar Indonesia Malam. Dan mengakhiri Seputar Indonesia, Kamis 15 Desember 2011, kami tayangkan aksi seorang polisi militer yang melakukan koprol sejauh 600 meter di jalan-jalan utama Kota Solo menyambut Hari Juang Kartika Angkatan Darat. Saya Putra Nababan, terima kasih dan sampai jumpa.